kali ini kita juga akan membahas Copa America. Kita mulai dari grup A dulu. Oke. Untuk grup A sendiri, Mas, menurutmu Argentina apakah juara grup dari sisi ini atau bagaimana? Wah, kalau ada Argentina, Kanada, Peru, dan Chile. Ya. Wah, ini agak susah ya kalau untuk menghentikan Argentina sekarang. Apalagi statusnya Argentina kan sekarang juara dunia. Juara dunia. Jadi untuk level Kanada, Peru, dan Chili ini emang agak susah ya, karena emang negara-negara selain Argentina di grup A ini emang kebanyakan udah bermain di top level Eropa, tapi tidak merata ya, kualitasnya tidak merata. Jadi hanya Argentina yang kualitasnya itu bisa dikatakan A, yang lain tuh E, mungkin D gitu. Oke. Jadi emang agak susah. Saya yakin Argentina bakal sapu bersih di grup ini. Oke. Berarti yang runner up mungkin Kanada ya? Mungkin Kanada atau mungkin Peru sih. Oke. Antara Kanada atau Peru. Untuk grup B ini ada kejutan ya. Ini Venezuela di peringkat pertama. Bahkan sekelas Meksiko masih bersaing untuk merebutkan runner up. Apakah akan menjadi yang menarik di grup B ini atau bagaimana? Kalau Meksiko ini kan sebenarnya mereka kekurangan pemain bintang ya. Kalau kita nonton Meksiko sebelumnya kan ada Marquez yang main di Barcelona gitu kan. Terus ada juga beberapa pemain Meksiko itu yang langganan main di Serie A gitu kan. Seperti Vidal dan lain-lain gitu kan. Adalah pemain-pemain Meksiko yang bermain di Liga Meksiko, tapi tak tahu direkrut aja sama tim-tim Serie A gitu. Jadi cukup mengagetkan gitu. Biasanya Meksiko itu sama kiper. Ya, kiper. Kipernya Ochoa itu juga setiap ada turnamen itu biasanya dia menunjukkan bahwa dia itu layak man of the match. Nah, gitu. Apakah berarti yang nomor 1 dan 2 itu mungkin Venezuela dan Meksiko atau gimana? Mungkin Meksiko ya, mungkin bisa menyusul di match day terakhir, karena Meksiko ini kan sebenarnya negara langganan Piala Dunia ya. Kalau kita bisa flashback ke belakang gitu ya kan. Dan mungkin banyak juga legenda Meksiko yang istilahnya memberi semangat untuk tim-tim yang sekarang, entah melalui media apapun itu. Dan saya yakin legenda Meksiko sekarang tuh ada yang ada di staf kepelatihan ataupun staf di bench pemain gitu. Jadi untuk situasi tertentu itu pasti nanti mereka akan memberi masukan yang sangat bagus untuk tim ini. Jadi saya rasa Venezuela yang memberi kejutan kali ini akan lolos bersama Meksiko. Oke. Untuk grup C sendiri menarik ya. Ini ada Uruguay, Amerika, Panama, dan Bolivia. Untuk aku sendiri yang mungkin juara grup tuh Uruguay, yang kedua mungkin Amerika. Untuk aku. Untuk jenengan gimana, Mas? Kalau saya mungkin sama ya, karena USA sekarang tuh kita nggak bisa meremehkan. Kalau dulu mungkin sepak bola di negaranya adalah olahraga terbaik keempat, mungkin sekarang adalah olahraga terbaik kedua, mungkin sekarang ketiga lah ya, mungkin di bawah basket dan baseball. Mungkin sekarang sepak bola udah naik 1 peringkat di negaranya. Jadi banyak pemain USA sekarang yang istilahnya tuh kayak Brazil ya, udah ada di mana-mana gitu. Entah itu di kompetisi manapun tuh kayaknya ada aja pemain USA sekarang. Jadi banyak klub-klub Eropa juga yang sekarang nggak segan membeli pemain berkebangsaan USA dengan harga yang cukup mahal untuk sekarang ya. Kalau kita lihat sebelumnya ada Pulisic gitu, terus ada McKennie ya gitu. Itu kan pemain-pemain yang dibanderol nggak murah. Dan itu pemain-pemain yang kalau klub-klub dulu tuh masa cukup pemain USA mahal-mahal gitu. Paling murah aja lah, berarti kan gitu. Sekarang kan enggak. Pemain USA itu sekarang udah naik kelas, sekarang udah bisa disejajarkan dengan negara kelas menengah dalam hal sepak bola sekarang. Jadi saya rasa Uruguay akan otomatis lolos sih bersama USA. Oke. Lalu untuk grup D sendiri, Brasil ini masih keteteran ya. Bahkan Kolombia tuh bisa
langsung bahkan di peringkat pertama. Apakah Brasil punya chance untuk jadi juara grup atau malah jadi runner up? Karena pemainnya juga mediocre, yang bagus cuman Vini ya. Gitu. Ya, kalau kita ngomongin Brasil sekarang kan nggak seperti Brasil yang kita tahu lah. Maksudnya kita tahu, kita mundur 15-20 tahun yang lalu, Brasil ya udah Brasil gitu. Ibaratnya pelatih masuk itu cuman ya udah main aja gitu. Nanti kalau ada perubahan ya saya kasih tahu, kalau enggak ya udah main aja gitu. Brasil kan dulu gitu, sekarang kan enggak. Brasil itu mungkin kalau Brasil sekarang di bawah, kualitas pemain di bawah kedua, mungkin yang masuk itu mungkin paling Marquinhos. Paling cuma Marquinhos mungkin sama Vini lah ya. Paling 2 orang itu. Yang lain kan mungkin nggak layak masuk Brasil dengan Brasil yang kita tahu ya. Mungkin nggak layak main Brasil. Tapi emang struggle-nya Brasil sekarang itu pemainnya nggak stop dulu. Pemainnya nggak stop dulu. Tapi harganya tetap mahal. Masalahnya di situ. Jadi banyak tim-tim Eropa sekarang tuh yang lebih pede itu merekrut pemain dari Jerman, dari Spanyol, dari Inggris juga. Bahkan sekarang pemain Inggris banyak yang main di luar Inggris kan. Itu bisa dikatakan pemain Inggris itu jago kandang gitu. Sekarang banyak yang keluar gitu. Dan pemain Inggris sekarang tuh mungkin kalau kualitas dibanding kualitas pemain Brasil itu mungkin sama. Cuman pemain Brasil sekarang tuh cuman agak mahal aja bagi pemain Inggris yang main di luar Inggris ya. Tapi kalau yang main di liga lokal pasti tetap mahal pemain Inggris gitu. Tapi bagaimanapun Brasil sekarang emang sedang mengalami penurunan, entah secara kualitas pemain ataupun kualitas permainnya sendiri emang berkurang. Jadi emang membutuhkan suatu gebrakan baru sih, regenerasi dari Federasi Sepak Bola Brasil sendiri untuk Brasil 10 tahun ke depan mau bagaimana. Karena kalau diteruskan seperti ini bukan berarti Brasil bukan tidak mungkin lah ya, Brasil bakal menjadi negara biasa aja juga di CONMEBOL untuk 10 tahun yang akan datang. Karena kalau Brasil tuh menurutku tuh kebanyakan skill daripada bermain dengan tim. Nah gitu. Bahkan di zamannya terakhir Ronaldo R9 itu juara dunia, itu juga bahkan yang bermain sebagai tim itu malah banyak. Kalau yang dari 2020 udah mulai kurang. Nah, jeleknya Brasil itu di situ gitu. Oke, untuk prediksi final Mas. Final Copa America? Iya. Copa America kalau prediksi final mungkin tetap di Argentina ya. Argentina ini agak susah ya untuk sekarang menghentikan Argentina di CONMEBOL karena kalau kita ngomongin Argentina sekarang tuh ya mereka udah dunia gitu kan. Karena bahkan saya yakin selepas Messi pensiun pun Argentina akan tetap ada di top dunia persepak bolaannya, dan sekarang pun mereka menunjukkan gitu kan. Pemain yang ada sekarang masih bisa menunjukkan kalau mereka top CONMEBOL, sehingga 6 poin bisa diraih dari 2 pertandingan yang telah dijalankan oleh Argentina sekarang. Jadi kans mereka juara sih lebar sih untuk Argentina sekarang. Berarti Argentina lawan apa nih? Kalau Argentina mungkin kalau enggak USA mungkin Uruguay ya, itu karena Uruguay ini kan bisa dibilang sedang membangun tim untuk sekarang ya, Uruguay. Jadi emang ada beberapa pemain Uruguay yang main di Eropa dan itu akan menjadi tulang punggungnya Uruguay mungkin 10 tahun ke depan. Bisa dikatakan Valverde lah ya. Mungkin Valverde itu 10 tahun, mungkin 15 tahun lah ya. Itu mungkin masih ada di timnas Uruguay. Terus kemudian ada striker angin-anginan. Ya, Darwin Núñez. Darwin Núñez itu di Liverpool kan kacau banget. Terus kita tahu lah ya di Liverpool dia main seperti apa. Kemarin Darwin Núñez itu di Liverpool kan kacau banget. Terus kita tahu lah ya di Liverpool dia main seperti apa. Kemarin malam kalau nggak salah kemarin atau 2 hari yang lalu dia mencetak gol dengan sangat memukau lah ya. Kita nggak tahu kalau bola seperti itu bisa gol gitu. Di kaki dia. Wih,
bisa gol ya. Kita sempat terkaget-kaget dengan kualitas Nunes gitu ya. Kok bisa ya gol. Mungkin antara USA dan Uruguay yang akan menemani Argentina di laga final. Oke. Kalau aku sendiri mungkin Argentina lawan Uruguay. Udah itu fix. Kalau Brasil susah. Iya, Brasil susah. Soalnya Vini satu memain sendiri, yang kedua Edric bisa apa? Masih muda. Tiga Rapinya bisa apa? Sama Rodrigo kan juga kadang nggak kelihatan. Rodrigo ya. Bahkan gelandang yang di tengah tuh juga Brasil mirip timnas Prancis, nggak ada yang fungsi. Iya, nggak fungsi benar. Yang bagus cuma di back, sama di kiper lumayan lah. Oh iya, di kiper ada 2 kiper bagus. Tapi Ederson udah dipanggil. Ya, yang panggil Alisson. Oh iya, panggil Alisson. Apakah menarik ya untuk regenerasi Brasil sendiri ya? Atau malah hancur? Ya, itu kan dari federasinya ya. Karena kalau ini dibiarkan itu memang bahaya ya. Kalau kita lihat Brasil sekarang, karena Brasil yang sekarang itu udah benar-benar jatuh dari Brasil yang kita tahu dulu. Dan kalau dibiarkan ini ya benar-benar bahaya kalau menurut saya, karena pemain sekualitas Vini aja yang terbaik sekarang. Padahal dulu bisa aja nggak kepake gitu. Iya, ada Neymar juga. Ada Neymar ya, itu bisa dibilang Vini itu nggak akan kepake. Tapi yang ada di lapangan sekarang ya Vini itu pemain terbaik ya. Yang kayak gitu aja terbaik ya. Apalagi yang lain itu sekarang ada. Kan ya kalau dibiarkan oleh federasi ya berbahaya. Jadi menurut saya harus ada terobosan baru, entah bagaimana itu dibuat oleh Federasi Brasil sehingga menghasilkan Brasil yang kita kenal untuk 10 tahun yang akan datang. Berarti apakah sistem dari filosofi Brasil harus diganti kayak seperti Argentina yang main direct football walaupun umpan itu selalu dari Di Maria dan Messi? Apakah kita harus menghilangkan Jogo Bonito untuk Brasil? Sebenarnya masalah Brasil ini lebih kompleks ya dari yang kita kira ya, karena bukan cara bermain, bukan dari itu, karena untuk sepak bola sendiri di Brasil itu emang sekarang lagi bisa dikatakan lebih menurun dari 20 tahun yang lalu. Karena di Brasil sekarang olahraga yang lebih menarik itu banyak, kayak bola pantai, sepak bola pantai yang hanya 2 orang itu. Ternyata itu kompetisinya itu lebih ketat di Brasil sekarang. Jadi banyak orang yang bisa dikatakan di kita main tarakaman di sepak bola itu sekarang karirnya lebih milih ke sepak bola pantai. Terus kemudian banyak juga yang lebih memilih bola voli sekarang, karena di samping voli pantai juga voli yang di lapangan yang pro Brasil itu ternyata kompetisinya juga bagus. Jadi bukan dari bukan dari orangnya yang kualitasnya menurun dari Brasil, tapi emang peminat olahraganya di sepak bola itu emang sedang menurun sekarang. Jadi untuk PR dari Federasi Brasil sih mungkin membangkitkan semangat bersepak bola lagi sih. Karena emang bisa dikatakan dulu pemain tarkaman Brasil aja dibawa ke Indonesia bisa main di level tertinggi kan. Dulu kan begitu ya. Kita menilik 15 tahun yang lalu gitu. Kita bisa lihat dulu ibaratnya Greg Nokolo aja 18 tahun lah ya dari Afrika. Belum pernah main profesional. Tahu-tahu dibawa ke Indonesia langsung main di kasta tertinggi gitu. Kualitasnya tuh bagus banget. Kualitas pemain Brasil dulu kan emang kayak gitu. Yang dulu di sana bisa dikatakan ijazahnya cuma SMP gitu kan, nggak punya duit, dikasih orang tuanya, terbang ke Asia Tenggara gitu, main bola malah di level tertinggi, gajinya banyak. Pemain Brasil seperti itu yang tidak kita temukan sekarang gitu. Bahkan sekarang kalau kualitas Liga Indonesia itu kalau mau nyari pemain Brasil itu ya harus pemain pro gitu. Nggak bisa pemain tarkaman lagi, di sini udah nggak masuk, kualitasnya udah nggak bisa. Jadi emang dari masyarakatnya Brasil sendiri yang udah nggak begitu condong ke sepak bola, jadi emang itu yang harus diperbaiki. Berarti kita juga harus mengikuti standar dari Liga BRI 1 ya, yang baru aja dimulai gitu kan. Jadi harus mencari pemain yang minimal seperti kayak udah main di Belanda, Liga Divisi 4 itu kan malah lumayan gitu. Untuk Chili Mas, apakah
ada kendala nih, Chili. Wah, Chili ini kan dulu sempat menggemparkan ya Chili ini. Beberapa pemain seperti Maxes ya dulu. Maxes, Chili. Alexis Sanchez, Vidal dulu Chili. Bravo. Ya Bravo. Oh dulu Vidal 2 ya, ada Chili, ada Meksiko ya. Vidal ada 2 dulu. Vidal semuanya main di Serie A kan dulu. Itu. Jadi Chili yang sekarang sih emang enggak setenar Chili yang dulu, karena beberapa pemainnya emang mengejutkan kompetisi teratas Eropa. Jadi ketika mereka bermain untuk negaranya, ya mereka perform aja itu, karena emang mereka bagus ya di klub. Dan sekarang kualitas pemain Chili itu menurun jauh. Bahkan penyerangnya dulu terakhir penyerangnya bagus itu namanya Vargas ya. Iya, Vargas. Saya tahu Vargas itu udah penyerang terbaik terakhir yang saya tahu dari Chili. Setelah itu tuh kayaknya nggak ada, karena penyerang Chili kualitasnya udah kalah dari mungkin penyerang dari Venezuela, mungkin dari Ekuador, dan mungkin USA juga. Sekarang penyerangnya yang oke kan. Jadi untuk Chili sih mungkin mereka harus memulai regenerasi dari usia U12-nya ya, mungkin dibenahi dulu, developnya makin dikencengin lagi, terus bagaimana cara mendevelop pemain ini dari usia muda sampai ke senior itu bisa disalurkan ke klub-klub Eropa gitu. Oh oke. Apakah Amerika juga akan menjadi kejutan nih? Amerika pasti Amerika memberi kejutan, karena Amerika setelah kita bahas tadi, banyak pemain yang klub-klub udah banyak membeli mereka dengan harga yang mahal, udah nggak ragu lah ya, membeli dengan mahal. Jadi Amerika tentu memberi kejutan, karena di samping pemain bintang, kualitas permainan mereka sepak bola Amerika juga naik, peminatnya semakin banyak. Jadi Amerika ini saya yakin untuk 10 tahun ke depan akan menjadi kekuatan baru sepak bola di dunia. Oke. Berarti regenerasi dari timnas Amerika dibandingkan dengan Brasil nih malah kebalikan ya? Iya, kebalikan. Oke. Untuk yang tim kejutan nih, apakah ada seperti Amerika atau Meksiko? Atau malah Venezuela juga yang kalau tim kejutan Venezuela ya? Venezuela, iya, karena saya tuh hampir nggak tahu pemain Venezuela. Mungkin hampir ya, mungkin hanya tahu 1-2, hampir nggak tahu. Itu mereka bisa peringkat 1. Biasanya tim-tim yang minim pemain bintang ataupun tim-tim yang kalah kualitas individu pemain, itu biasanya teamworknya yang bagus. Itu pasti itu udah ilmu pasti dari sepak bola gitu kan. Kalau materi pemainnya jelek, itu pasti kualitas permainannya yang bagus gitu kan. Jadi saya yakin selepas Venezuela lolos kali ini, itu pasti pemainnya banyak yang dilirik klub-klub Eropa, itu pasti. Kalau nggak bermain di kompetisi top Eropa, paling ya di kasta keduanya dulu. Oke. Seperti itu. Berarti sama Kolombia sama-sama ya? Kalau yang Kolombia. Sama Kolombia. Oke, mungkin ada lagi Mas yang ditanggapi atau malah? Udah aja, paling itu paling yang memberi kejutan tetap Venezuela, sama mungkin yang akan di final Argentina, itu akan bersua antara Uruguay ataupun Amerika, karena kalau kita ngomongin CONMEBOL sekarang paling 3 tim itu yang ada di top atas, karena yang lain tuh udah nggak ngejar, apalagi Brasil. Kita tunggu aja Brasil untuk 10 tahun ke depan akan seperti apa. Kalau masih gini aja ya udah akan istilahnya dikatakan Argentina bahkan untuk 50 tahun ke depan. Kalau 10 tahun ke depan nggak ada perubahan untuk Brasil gitu kan. Oke. Kalau aku tim kejutan Kolombia, Amerika sama Venezuela sih. Udah 3 itu aja. Oke, sekian dari kami untuk Copa America. Jangan lupa untuk tonton video di bulan berikutnya. See you. Oke.